Selanjutnya di sini juga ada stakeholder yang berkaitan dengan industri. Sini hadir juga dari perwakilan Apindo, juga dari API, ya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ya, juga dari perwakilan Kadin Kabupaten Bandung kemarin sudah terbentuk untuk pengurusan Kadin Kabupaten Bandung, Pak Haji Agus. Selanjutnya dari Apindo Kabupaten Bandung, terus juga HIPMI, pengusaha Kabupaten Bandung, juga ada APTI Kabupaten Bandung. Sini juga ada Iswana Migas, ada Agro Mitra Sejatri Kabupaten Bandung, juga hadir Ketua Perkumpulan Pengusaha Karya Mandiri PKM Kang Dani, juga ada PUN Forum Nuswantara Kabupaten Bandung, juga di sini ada kelompok IKM Kopi Kabupaten Bandung. Alhamdulillah potensi kopi di Kabupaten Bandung biasa bahkan sudah tingkat kabupaten provinsi, dan kita sudah melakukan fasilitasi ekspor sampai ke kemarin terakhir ke Prancis dan ke Jepang. Selanjutnya di sini juga hadir Ketua Kelompok Tekstil Majalaya. Kita tahu bahwa di Majalaya ini sebagai kota dolar, kita harus juga tidak hanya sebatas slogan, tetapi harus bisa diwujudkan kembali bahwa Majalaya sebagai kota dolar dan industri tekstilnya yang jaya. Juga hadir di sini teman-teman dan rekan dari para pengelola SPBU, ya, dari SPBU Taman Kopo Indah, SPBU dari Soreang, SPBU dari Jalan Raya Banjaran, Kambo, SPBU dari Kopo Sayati, dan PBU dari perusahaan Cipaduyut. Nah, yang terakhir di sini teman-teman kepala UPTD Pasar dan juga ada UPTD Meteorologi yang ada di Cilunuk, pelayanan secara ulang. Suatu kebahagiaan bagi kami bisa berkumpul walaupun tidak sepenuhnya bertatap muka, tapi kita juga di sini berkolaborasi, bersilaturahmi melalui virtual dengan seluruh stakeholder yang ada di Disperdagin. Dan kegiatan hari ini yaitu bertemakan sinkronisasi dan kolaborasi Sibedas Dagin, sistem berbasis data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kita tahu yang namanya sinkronisasi itu merupakan proses membangun konsistensi antara sumber data ke penyimpan data target. Sumber data yang kita akan peroleh yaitu dari seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Kita harus tahu potensi di masing-masing wilayah, baik desa maupun kecamatannya. Juga permasalahan-permasalahan apa saja yang harus kita pahami di lapangan supaya program-program kesinambungan daerah bisa sinergi, tepat sasaran, dan juga bisa terukur dari sisi aspek capaian kinerja. Itu yang menjadi tujuan apa yang harus kita lakukan dalam sinkronisasi, karena data ini sangat penting menurut kami. Kita harus berbasis data, tidak bisa kita melakukan sebuah proses pembangunan daerah hanya sebatas wacana saja dan sifatnya historis, karena target pembangunan daerah yang kita tahu baik dari mulai RPJP, perencanaan jangka panjang, jangka menengah, JMD, KPD yang ada di seluruh perangkat daerah, itu harus menjadi sebuah tolak ukur capaian kinerja. Dalamnya tentunya berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus kita kembangkan. Kalau melihat dari sisi aspek pengembangan program, tentunya kita juga harus berbasis data yang harus kita peroleh dari teman-teman di wilayah. Ini yang berkaitan dengan sinkronisasi data. Selanjutnya di sini ada kalimat kolaborasi. Kolaborasi ini kalau kita kenal ada yang istilah public private partnership, ya, kalau kita dengar, atau triple P. Jadi pentingnya kolaborasi ini dalam membangun pembangunan daerah. Tadi Pak Bupati ada program pentahelix pilar yang harus kita sinergikan dari sisi aspek pembangunan daerah. Tentunya para pelaku usaha, perguruan tinggi, dan yang lainnya. Ada proses kerjasama yang mengacu pada ide dan gagasan yang menyelesaikan suatu masalah. Jadi program dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga menampung aspirasi, ide, gagasan, bagaimana capaian target itu bisa efektif berjalan di pemerintah. Kami berharap khususnya Dinas Perdagangan Perindustrian ini berkaitan dengan sinkronisasi data, kolaborasi program bisa berjalan dengan maksimal dan efektif. Tentunya dengan banyak bersilaturahmi, bisa melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan yang lainnya. Sinkronisasi data ini kita lebih bisa spesifikkan karena kita tahu bahwa kita punya program yang namanya program fasilitasi, misalnya untuk para IKM sertifikasi halal. Sudah berapa banyak para pelaku IKM yang sudah kita fasilitasi untuk halal, haki, untuk yang berkaitan dengan masalah labeling dan sebagainya. Jadi kita punya target capaian 5 tahun ke depan itu kira-kira bisa 100% kah?
itu bisa berapa persen yang kita capai dari data potensi yang kita peroleh. Kalau melihat pentingnya data sebagai aset strategis ya, harus dimaknai oleh seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah. Jadi data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas juga, di tepat guna, tepat sasaran, adaptif dan berkelanjutan dan progresif. Pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas juga. Itu isu yang terus kita lanjuti saat ini. Kita tahu bahwa pembangunan sejalan dengan amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ya, di pasal 31 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggungjawab. Selanjutnya sesuai juga dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ya, khusus pasal 2 dan ayat 1 bahwa pengaturan satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat, instansi daerah untuk mendukung perencanaan. Beberapa hal yang harus kita fokuskan di dalam pengembangan khusus IKM atau hal-hal yang berkaitan dengan kepanasbumian atau yang berkaitan dengan perdagangan. Mengingat kita tahu keadaan fiskal secara nasional yang mulai berkurang ya, apalagi yang berkaitan dengan sektor pangan, kemandirian pangan kita harus tingkatkan dan kita kembangkan. Kedua, penggunaan produk dalam negeri yang bersinergi dengan industri kecil dan industri besar. Tentunya bahwa kebijakan ini harus kita sinergikan dengan pemerintah Kabupaten Bandung bersama stakeholder-nya. Para pelaku IKM, baik yang kecil, besar, itu bisa berkolaborasi, bersinergi tentunya dengan program-program yang ada di pemerintahan daerah. Kita perlu memfasilitasi yang namanya dengan program kemitraan. Program kemitraan ini harus kita lakukan karena mau tidak mau, suka tidak suka, secara aspek regulasi ada PP yang menindaklanjuti Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, yaitu PP 29 dan PP 28, bahwa selain memudahkan dalam investasi dan perizinan, tapi juga pemberdayaan pelaku IKM dengan jalan salah satu-satunya program kemitraan. Ketiga, menumbuhkan wirausaha baru. Kita tahu bahwa potensi di Kabupaten Bandung sangat luar biasa, bahkan berdasarkan data awal, database yang saat ini kita pegang, di Disperdagin, pelaku usaha IKM ini ada 15.000 terbagi di beberapa wilayah desa dan kecamatan. Tentunya kita juga harus mengembangkan dan meningkatkan wirausaha baru, baik yang dilakukan oleh para anak muda maupun milenial ya, juga masyarakat yang mampu berdaya saing di sektor ekonomi. Penumbuhan IKM, tentunya Perdagin harus melakukan upaya-upaya strategi bagaimana IKM naik kelas kalau kita tahu ya. Jadi kita menginginkan pembinaan pengembangan potensi pelaku IKM tidak cukup sebagai pedagang, tapi juga kita harus menjadi pengusaha. Selanjutnya yang keempat itu kita terkait dengan updating data IKM setiap provinsi. Ini menjadi program pusat ya, program nasional. Kita harus sinergi termasuk di Kabupaten Bandung yang menjadi latar belakang sinkronisasi dan kolaborasi Cibodas-Dagin ini, yaitu updating data. Karena data itu sangat dinamis. Data yang kita pegang saat ini tidak sesuai dengan tidak valid dengan data yang di lapangan. Tentunya saat ini kami berharapkan meminta peserta dengan seluruh stakeholder Disperdagin untuk membantu kami dalam pemenuhan data yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Baik IKM-nya, baik industrinya, baik sektor perdagangannya, dan juga panasbumiannya. Selanjutnya, sinergi dengan semua pihak dalam menumbuhkan industri dan penguatan pemasaran sebagai bentuk mengimplementasikan industri 4.0 atau 4.0. Kita tahu bahwa di era digitalisasi ini kita perlu ada sebuah upaya bagaimana mempermudah pembangunan daerah dengan cara membangun aplikasi, membangun sistem-sistem teknologi yang berbasis digitalisasi. Kita sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Contohnya di sini juga hadir yang mewakili dari University ya. Kita sudah melakukan kerjasama bagaimana mengembangkan aplikasi yang sifatnya digitalisasi untuk mempermudah pelayanan dan informasi. Kedua, kita juga bersinergi dengan dinas-dinas yang punya fungsi membangun aplikasi. Di sini Diskominfo juga hadir, Bapeda juga menyupport di sisi aspek penganggarannya, bagian ekonomi juga mengkoordinasikan dari sisi aspek perekonomiannya. Tentunya ini kesinambungan dan kolaborasi ini harus kita
ditingkatkan. Selanjutnya, kita kalau mengidentifikasi diagnosa masalah kinerja organisasi dari berbagai persoalan yang ada, itu yang nomor 3, database perdagangan dan perindustrian belum memadai. Kita tidak boleh, khususnya kami di Perdagin, tidak puas dengan data yang ada. Tapi data ini harus dinamis, harus misalnya terupdate tiap tahunnya supaya bisa memetakan target-target kinerjanya ke depan. Jadi kita masih mempunyai data yang tahun 2016 yang belum terintegrasi secara baik ya. Tentunya kami berharap depan mulai saat ini kita akan membangun bentuk yang namanya wali data. Wali data ini akan kita tetapkan melalui keputusan kepala daerah, keputusan bupati. Siapa wali data itu? Wali data itu adalah teman-teman stakeholder yang ada di wilayah. Wadah asosiasi pelaku IKM, wadah asosiasi kepanasbumian atau instansi perusahaan ya, kepanasbumian. Ada juga yang perdagangan, sektor perdagangan, retail, modern dan sebagainya. Itu sebagai mitra kerja kami dan stakeholder kami yang akan menjadi wali data kami, sebagai sumber data kami yang akan kita masukkan ke dalam sistem database atau data Sibidas Dagin ini. Jadi analisis diagnosa masalah yang menjadi prioritas strategi kami yaitu melalui kolaborasi dengan stakeholder internal, eksternal ya. Internalnya pemerintah daerah, instansi-instansi secara sektoral, eksternalnya yaitu stakeholder yang ada di wilayah. Salah satu kunci keberhasilan kerja organisasi adalah terpenuhnya database yang akurat sebagai target capaian organisasi. Mohon maaf saya tadi lupa, di sini juga hadir dari perwakilan kecamatan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini inovasi yang akan kita lakukan. Data web kita sudah terbangun ya. Kita akan coba web, alhamdulillah sudah dibangun webnya, web Perdaginnya. Tinggal mengisi wadahnya kita sudah bangun, wadah dari sisi aspek aplikasinya. Tinggal mengisi data yang harus kita kembangkan. Kita membangun jejaring data dari desa sampai dengan tingkat kabupaten melalui sentra perdagangan dan perindustrian dengan penetapan wali data di tiap masing-masing wilayah melalui surat keputusan kepala daerah yang tadi saya sampaikan. Juga membangun database yang sudah disesuaikan dengan pola anggaran 2022 yang terkoneksi dengan website Dinas Perdagangan Perindustrian yang di dalam terdapat database yang pertama Sibapokping. Sistem informasi kebutuhan pokok dan penting. Ya di sini alhamdulillah sudah berjalan. Setiap hari data dan vektorisasi harganya akurat dan terinput. Sibapokping ini menjadi sebuah informasi ya, stok kebutuhan pokok dan harga kebutuhan pokok yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang selanjutnya ada yang namanya kan kebijakan bedas market. Bedas market ini programnya pemerintah Kabupaten Bandung memasarkan dan menjual secara digital. Di dalam bedas market itu tidak hanya pemasaran dan penjualan secara digital, tapi juga ada bedas akademik. Di dalamnya ada peningkatan SDM pelaku IKM ataupun beberapa sektor perdagangan dan perindustrian. Kedua, ada yang namanya dashboard atau plafonnya berbentuk reseller. Reseller ini dengan berbagai bentuk komoditi produk IKM, kita melibatkan beberapa reseller yang kita akan didik juga untuk penjualannya. Yang terakhir, show window-nya. Kita ada shop ya, produk-produk yang kita akan tampilkan untuk dipasarkan dan dijual. Pemasaran ini tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga ke internasional melalui fasilitasi ekspor. Jadi si bedas daging ini terintegrasi dengan data-data aplikasi Sibapok. Akan menjadi, ini kita sudah buatkan di internal dinas dengan beberapa angkat daerah terkait. Analisis kebutuhan datanya sudah kita buatkan, yang tadi saya sampaikan, menentukan stakeholder yang terlibat. Artinya kita saat ini kita membangun semacam diskusi atau FGD dengan teman-teman stakeholder. Apa sih yang kita butuhkan untuk pembangunan daerah ini, untuk sinergitas program pembangunan capaian kinerja pemerintah daerah ini, dan persoalannya apa aja yang di lapangan. Nanti ada teman-teman kepala bidang yang akan memberikan informasi terkait dengan kebutuhan datanya. Nah, penetapan wali data juga kita akan tetapkan tadi melalui SK Bupati, dan pelatihannya cara pengisiannya berjalan efektif
efisien dan bisa dilaksanakan dengan kesungguhan kita bersama ya, antara pemerintah daerah, Disperdagin dan seluruh stakeholder yang ada di Disperdagin. Dan nanti juga akan disampaikan secara kita sudah membawa Google Form yang untuk mempermudah pengisian datanya. Saya berharap hari ini bisa disebarkan Google Form-nya ya, dan juga nanti bisa juga SOP-nya kita sampaikan apa saja yang harus kita informasikan, dan juga mungkin penargetan waktunya. Ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita akan memasuki bulan Yagung ya, Idul Adha, dan salam bedas dari Pak Bupati. Saat ini Pak Bupati sedang melaksanakan ibadah haji serta ibu dan keluarga Kabupaten Bandung yang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan yang melaksanakan ibadah haji diberikan kesehatan, kelancaran, kembali menjadi haji mabrur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah memberikan sambutan dan paparan. Hadirin yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, untuk acara selanjutnya adalah acara pembahasan teknis terkait kebutuhan data dan tata cara pengumpulan data serta pengisian data melalui Google Form. Yang saya hormati para stakeholder Disperdagin, khususnya untuk di bidang kemeteorologian dan ekonomi. Terima kasih dan pada gabung dengan kami. Kami akan membacakan data teknis tentang kepanas bumian di Kabupaten Bandung yang kami dimintai, yang kami perlukan untuk datanya. Contohnya ini nomor 1 tentang wilayah kerja panas bumi. Kita contohkan satu untuk wilayah Pangalengan saja. Misalnya untuk PT WKP-nya Pangalengan. Terus yang kedua, pemegang wilayah kerja perusahaan. Kedua, baiknya itu PGE, tapi pengembangnya oleh Star Energy. Nah, nanti di bawahnya ada lagi pengembangnya yang nomor 3. Nah, kita lanjut lagi, lapangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk lapangan tenaga itu untuk wilayahnya mungkin seperti Wayang Windu. Alamatnya ini ada alamat 2, ada 2 alamat. Alamat untuk dinas kantornya dan alamat untuk wilayah WKP-nya. Maksudnya untuk wilayah pengobatannya. Terus email perusahaan, nomor telepon perusahaan, potensi panas buminya, potensi yang sekarang sedang diproduksi. Terus selanjutnya nomor izin usaha, nomor izin usaha perusahaannya, nomor 10-nya penanggung jawab. Ini diisi oleh pihak atau nama asosiasi yang bertugas untuk mengumpulkan data. Nah, ini untuk kritik dan sarannya apa saja kendala yang ada di lapangan. Mungkin untuk di bidang panas bumian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, hadirin, adalah kebutuhan data dari bidang sarana dan pelaku distribusi yang akan disampaikan oleh analis PLN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita di sini atau rekan kita di sini adalah terkait dengan toko modern, pasar, kemudian pergudangan. Mohon izin yang hadir dari Apindo ada Pak Yubi, kemudian Pak Darwin, himpunan pasar atau kepala pasar Surya. Kemudian untuk juga mungkin dari Bapak Ibu pengusaha, baik dari IFMI atau dari atau tidak perhimpunan membawahi atau organisasi.
gudang-gudang yang ada di Kabupaten Bandung, karena untuk data gudang ini kita cukup kesulitan. Baik, yang pertama mungkin kita mohon bantuannya terkait database modern. Di sini kita lakukan pendataan dari toko modern. Data di kita minimarket itu jumlahnya ada 491 yang kita data. Kemudian yang berizin ada 314, yang berizin via OSS terbaik yang habis ada 26 toko, dan yang berizin masih ada 100 toko Bapak Ibu. Kemudian di antara toko-toko tersebut ada toko waralaba yang baru mendaftarkan waralabanya baru 16 toko. Ini mohon bantuan juga kepada Pak Yudi untuk ini yang ada 100, mohon untuk diajukan perizinannya karena sekarang sudah bisa melalui SSOBA. Kemudian ada beberapa data yang kita perlukan, di antaranya adalah bisa dilihat di layar ya. Bisa dilihat di layar. Ada nomor 1 adalah nomor perusahaan, kemudian nama toko, kode tokonya, alamat toko, kemudian terkait longitude dan latitude ini adalah koordinat, kemudian nomor kecamatan, alamat email, nomor telepon, jumlah karyawan, omset per bulan, luas lantai penjualan, dan apakah toko ini sudah berizin atau belum. Jika sudah, mohon dilampirkan nomor perusahaannya. Jika izinnya via OSS, mohon yang dimasukkan adalah data individunya. Kemudian nama penanggung jawab atau bisa nama manajernya, kemudian titik dan syarat. Mungkin itu nantinya akan kita sandingkan data tersebut dengan data kita, karena toko-toko modern ini ada beberapa toko yang sudah dibangun dan kita belum punya datanya, dan kebanyakan itu ketika dikonfirmasi adalah toko waralaba. Kemudian satu lagi database untuk waralaba. Kita juga memerlukan data waralaba ini karena terkait dengan SPPW, kewajiban waralaba untuk mendaftarkan waralabanya ke OSS dan mendapatkan surat waralaba. Data yang dibutuhkan adalah 1 nomor perusahaan, kemudian nama toko, kode toko, jenis waralaba, alamat toko, kemudian koordinat, kecamatan, alamat email, nomor telepon, jumlah karyawan waralaba tersebut, luas lantai penjualan, kemudian omset per bulan, apakah sudah didaftarkan atau belum SPPW-nya, kemudian saya sebutkan nomornya dan nomor penanggung jawabnya. Kita juga mohon data SPPW ini karena waralaba ini bukan hanya toko modern. Mungkin Bapak Ibu dari yang hadir di sini ada yang tahu terkait waralaba ini, karena ada waralaba kekinian, kemudian restoran, kemudian air minum, bahkan kemudian jasa-jasa pengiriman juga sekarang waralaba. Kalau ada datanya, kami mohon untuk memberikan kepada kita atau kontak yang bisa memberi. Kemudian yang terakhir database juga kita juga belum punya, dan data yang dibutuhkan dari database gudang ini, kemudian nomor telepon, nama pengelola, apakah itu dimiliki sendiri, gudangnya atau menyewa, kemudian luas area, luas bangunan, kapasitas gudang, kemudian penanggung jawab di balik posisi. Mungkin itu data yang bidang kami butuhkan. Mohon bantuannya. Terima kasih, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Untuk hadirin Bapak Ibu, sebelum datang berikutnya, saya informasikan kembali nanti di Google Form yang harus diisi akan kami share di chat untuk diisi. Nanti untuk saran masukan juga akan ditampung setelah semuanya menyampaikan kebutuhan datanya. Baiklah, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah kebutuhan data terkait bidang pengembangan, perdagangan, dan pengendalian barang pokok dan putih yang akan disampaikan oleh analis perdagangan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, ada data kami saya ada perdagangan bidang ekspor database eksportir tempatnya banyak yang kami butuhkan. Yang pertama adalah nama perusahaan, kemudian yang kedua adalah alamat lengkap, karena alamat lengkap itu nanti akan menjadi koordinat ada kecamatan dan kabupaten juga provinsi. Poin-poinnya sudah ada. Kemudian mail dan nomor telepon, teks, dan poin ke-11 adalah status perusahaan. Status perusahaan diisi berdasarkan statusnya, ada yang PMA atau PMN, penanaman modal asing, bisa dicantumkan PMA atau penanaman modal asing. Kemudian status perusahaan. Status perusahaan itu bisa dipilih produsen, trader ataupun produsen dan trader, karena tidak semua perusahaan itu juga sebagai trader. Ada yang hanya sebagai produsen saja, ada juga perusahaan yang tidak menjadi produsen tapi sebagai trader, atau ada juga perusahaan yang statusnya baik produsen sekaligus sebagai trader. Kemudian poin ke-13, skala perusahaan data berdasarkan kami itu ada skala kecil, sedang, dan besar sesuai dengan regulasi kementerian. Skala kecil itu sampai dengan 5 miliar, kemudian skala sedang itu 5 sampai 10 miliar, dan skala besar itu di atas 10 miliar. Untuk komoditas itu bisa diisi sesuai dengan komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan, bisa garmen, tekstil, bahan kimia tekstil, ataupun sebagai contoh PT Pancadaya Sakti. Itu isikan itu komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian tujuan negara ini negara ekspor yang biasa dilakukan oleh industri, oleh eksportir. Poin ke-16 ada penanggung jawab. Ini diisi tidak harus oleh owner, biasanya diisi penanggung jawab bagian ekspor impor. Kemudian poin terakhir, kritik dan saran, diisi kendala yang ada. Saya rasa data yang dibutuhkan database ekspor. Ya, melalui tadi mungkin Pak Haji Agus mohon bantuannya Apindo juga dan Bapak terima kasih Bu. Untuk berikutnya adalah data kebutuhan pengendalian barang pokok dan putih akan disampaikan oleh anak perdagangan kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Puswana Migas yang wilayah Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Bapak Haji Lutfi sebagai Kadis LPG Depok, serta perwakilan dari Asosiasi Distributor yang diwakili oleh Lutfi. Pada kesempatan pertemuan hari ini menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perdagangan Kabupaten Bandung, yaitu merupakan salah satu bahan untuk penulisan suatu program kerja yang diinput dalam database pada aplikasi Sibedas dan JUS. Database yang dibutuhkan untuk agen LPG Kabupaten Bandung. Pertama itu isinya nama agen,
alamat, kecamatan, titik koordinat lokasi, nomor telepon, nomor vendor, nama penanggung jawab, jabatan, NPWP, nomor PPKP, dan titik dan saran. Yang kedua, untuk database pangkalan LPG, satu nama pangkalan, nama pemilik, alamat, kecamatan, longitude dan latitude, nomor telepon, wilayah penjualan, kuota LPG per bulan, berapa tabung per bulan, itu sumber agen LPG dari mana, bisa dari PT Agung atau dari PT Pemerintah Buana. Selanjutnya kritik dan saran. Sekarang database untuk distributor pupuk. Pertama, nama perusahaan distributor, alamat, kecamatan, titik lokasinya, longitude dan latitude, nama pemilik, email, nomor telepon, wilayah penyaluran atau pendistribusian, serta kritik dan saran. Data tersebut Bapak Ibu dapat mengumpulkan atau mengisi melalui formulir permohonan data yang sudah kami buat pada Google Form. Adapun titik link Google Form kami nanti sampaikan lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasinya dan bantuannya. Semoga kita dapat bersilaturahmi dalam pada kesempatan yang akan datang. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada bicara kami. Terima kasih Ibu yang telah menyampaikan penjelasan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah kebutuhan data untuk perusahaan perindustrian. Yang akan menyampaikan kebutuhan data yang pertama adalah dari bidang pengawasan dan kerjasama industri yang akan disampaikan oleh kepala bidang pengawasan dan kerjasama industri kami bersama. Baiklah, kami database industri ini beberapa masukan dari teman-teman, yaitu yang pertama nama perusahaan, nomor induk perusahaan, email perusahaan, nomor perusahaan, alamat, kecamatan, lalu itu nama penanggung jawab, kemudian jabatannya sebagai apa, kemudian alamat dari apa itu. Ada email penanggung jawab yang kemudian nomor telepon penanggung jawab. Yang selanjutnya adalah deskripsi dan kemudian apa? Oh ya, nomor itu akan sampai. Kemudian investasi dan alihkan makanan yang kemudian ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan revolusi yang merupakan kemudian dan lalu banyak menggunakan lalu pada setiap perusahaan pada yang dan pemasaran ini ada tambahan cari-cari kemudian jenis apa yang ya kita dan harus juga menggunakan aplikasi terhadap suasana dan
dalam standar dan kesehatan dan kemudian. Terima kasih Bu Kepala Bidang. Untuk selanjutnya adalah pemaparan kebutuhan data dari bidang pembangunan dan pemberdayaan industri yang akan disampaikan oleh Analis Perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya mohon izin Pak Kadis dan staf jajaran lainnya. Perkenalkan, nama saya Hani Amalia, biasa dipanggil Hani. Saya perwakilan dari pembangunan pemberdayaan industri. Kali ini saya akan mengulas dan membahas bagaimana tata cara pengisian database IKN di Kabupaten Bandung. Dimohon para IKN dapat mengisi data ini secara jujur, lengkap, dan akurat dikarenakan data ini adalah sebagai salah satu target capaian kami dan untuk bahan tracking fasilitasi. Jadi dari kami bisa mengetahui apakah Bapak dan Ibu sudah difasilitasi atau belum. Kalaupun sudah, yang mana saja atau nanti kekurangannya fasilitasnya apa saja. Selanjutnya, data ini juga bisa menjadi rumusan perbaikan dan program kami. Apakah program apa saja yang harus kita lakukan di kedepan hari. Untuk sekarang, IKN yang terdaftar ada sekitar 15.000. Nah, untuk pengisian database kali ini masih IKN-nya atau bahkan ada yang kurang karena ada beberapa kabar yang kita dapat, mungkin ada yang berhenti produksi dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa direview, untuk saran dan masukan akan kami terima. Sedangkan nanti kalau hasilnya sudah final, mangga bisa di-share melalui mungkin form atau PPKM, komunitas kopi, dan disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada nama perusahaan. Bisa diisi untuk teman-teman yang mungkin sudah berbadan hukum, baik CV atau PT, silahkan. Tapi kalau belum, bisa ditulis nama tim produksi atau nama kelompoknya. Selanjutnya ada alamat perusahaan, silahkan isi. Selanjutnya ada kecamatan. Lalu ada longitude dan latitude, nanti akan dijelaskan di agenda setelah ini oleh Dani ya nantinya. Selanjutnya silakan ditulis nama pemilik usaha, alamat pemilik, nomor KTP, tempat tanggal lahir, usia pemilik di saat tahun ini ya 2022, email, nomor handphone, media sosial perusahaan atau IKN. Nah, ini ada beberapa jenis industri. Silahkan mungkin bisa ditandain untuk industri yang sedang digeluti saat ini. Ada beberapa, silahkan dipilih. Selanjutnya ada jenis produksi, lalu ada merek produk, dan selanjutnya ada nilai investasi. Investasi itu modal Bapak Ibu saat memulai usaha. Ada modal uang dan peralatan, itu masuk untuk investasi. Selanjutnya ada kapasitas produksi per bulannya, untuk misal berapa pieces atau berapa box satuannya. Lalu nilai produksi, nah nilai produksi ini adalah hasil perkalian dari kapasitas produksi dikali HPP, jadi harga pokok produksi sebelum ada keuntungan. Selanjutnya ada bahan baku utama, bisa komposisi atau material lokal atau berasal dari lokal maupun ekspor. Selanjutnya nilai bahan baku itu berapa saat sekali produksi itu menghabiskan biaya berapa bahan baku. Lalu ada omset per bulan,
Dan ini selanjutnya ada tenaga kerja pria dan wanita. Silakan disebutkan tenaga pria berapa, tenaga kerja wanita berapa. Lalu ini selanjutnya ada pemasaran. Di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu sudah melakukan pemasaran kemana saja? Apakah lokal, regional, nasional maupun internasional? Selanjutnya, di sini kita ingin mengetahui apakah Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan atau belum. Kalau sudah, silahkan tandai sudah, atau iya. Kalau belum, silahkan tandai iya. Selanjutnya, kita juga ingin mengetahui pelatihan apa saja yang Bapak Ibu pernah. Lalu selanjutnya, kita juga ingin mengetahui apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Boleh ditandai iya atau tidak. Kalaupun iya, silahkan sebutkan bantuannya berupa apa. Lalu selanjutnya ada data NIB. Jadi apakah Bapak Ibu sudah memiliki NIB atau belum? Kalau sudah, silahkan checklist ya. Kalau belum, silahkan checklist ya. Kalau sudah memiliki NIB, silahkan ditulis NIB-nya, nomor ditulisnya berapa. Selanjutnya ada KBLI. KBLI ini untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki NIB. Biasanya tercantum di berkas NIB-nya ada di situ. Mohon dicantumkan di dalam form database ini. Selanjutnya ada pendataan mengenai sertifikat halal. Di sini apakah Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal atau belum? Kalaupun sudah, silahkan cantumkan nomor sertifikat halalnya berapa. Selanjutnya ada pendataan mengenai sertifikat hak kekayaan intelektual haki merek ya, terutama apakah sudah atau belum. Kalau belum, silahkan checklist ya. Kalau iya, silahkan cantumkan nomor sertifikat hakinya. Selanjutnya khusus IKM makanan dan minuman mungkin ya, PIRT apakah sudah memiliki izin perizinan PIRT atau belum? Kalau sudah, checklist ya. Kalau belum, checklist tidak. Kalau sudah, silahkan sebutkan nomor sertifikat PIRT. Selanjutnya ada pendataan mengenai fasilitasi. Dikarenakan dinas kami mengadakan beberapa fasilitasi, kita ingin tahu Bapak Ibu apakah Bapak Ibu pernah mendapatkannya atau belum. Kalau sudah, checklist ya. Kalau belum, checklist tidak. Di bawahnya ada beberapa fasilitasi yang di dinas kami atau dari Pemkab, yaitu ada NIB, halal, HKI merek, PIRT, kemasan, uji nutrisi dan ekspert dan lainnya. Silahkan Bapak Ibu yang sudah dapat fasilitasi atau memiliki perizinan ini, silahkan di checklist. Boleh di checklist lebih dari satu. Selanjutnya sampai terakhir sebetulnya ini tentang mesin dan peralatan. Di sini Bapak Ibu bisa jelaskan jenis mesin dan peralatannya apa, jumlah mesinnya berapa, dan tahun pembelian. Nah, di sini terlihat ada contohnya seperti ini. Nama atau jenis mesin dan peralatan dalam kurung 1. Itu diperuntukkan untuk satu jenis mesin atau peralatan. Jikalau Bapak dan Ibu memiliki mesin dan peralatan jenis lainnya, silahkan ditulis di kolom kedua. Begitupun selanjutnya. Kalau beda jenis, beda nama lagi. Selanjutnya ada penanggung jawab data, diisi oleh pihak atau nama asosiasi yang bertugas mengumpulkan data. Mungkin di sini kita tahu data ini disebarkan oleh siapa. Nah, selanjutnya di sini kita ada kolom kritik dan saran.
Untuk kritik dan saran tentang database ini silahkan kita terlebih dahulu, nanti kita bisa bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang kami berikutnya adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini, diskusi dan pertanyaan. Untuk diskusi dan pertanyaan, kami akan bagi dua. Untuk sesi pertama itu adalah 3 pertanyaan dulu. Maka Bapak dan Ibu kami bertanya tentang tesnya dulu. Dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Terdengar, suara Pak? saya terdengar ya? Sudah terdengar, Jelas. Pak? Ya, alhamdulillah. Saya hanya ingin menyampaikan menyambut baik ya. Memang disadari atau tidak, masalah data ini menjadi persoalan tidak hanya di level kabupaten. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu untuk Pak Kadis yang telah mengundang kami ya untuk hadir di forum ini. Sangat berharga bagi kami ya untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan IKM. Untuk yang lain, kami berkenaan dan perkumpulan pengusaha karsa mandiri ya, atau kami 2017 kami dari 4 kecamatan. Saya hanya ingin menyampaikan apresiasi dengan kegiatan ini bahwa betul kita harus menyamakan persepsi tentang data ya. Karena data ini menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan di Indonesia data itu sangat ini, sehingga dengan adanya data ini kita khususnya IKM ada data yang valid ya, valid dan terbarukan tentang apa itu berapa jumlah IKM yang masih berjalan dan kendala-kendala di lapangan. Itu mungkin yang kedua mengenai ini tadi kalau tidak salah tadi menangkap apa yang disampaikan Pak Kadis Perdagin bahwa nanti akan disampaikan tentang mekanisme pelatihan. Nah, apakah pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk pengisian form Google Form ini atau seperti apa? Nah, yang ketiga mungkin ini sekedar tambahan, izin menyampaikan Pak Kadis dan Bapak Ibu pejabat di Disperdagin Kabupaten Bandung bahwa kami dari PPKM sudah menjalankan beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berkenaan dengan penerbitan NIB dan PRT. Setidaknya terakhir kami di Kecamatan Cimenyan Pak Kadis itu sekitar 48 orang dan hanya 1 orang yang gagal karena faktor jaringan mungkin ya. Sebelumnya kami melakukan di Desa Pamentasan Kutawaringin di Desa Pamentasan Kutawaringin di Bojong Sari juga itu rata-rata 40-45 orang yang hadir dan semuanya sudah memiliki NIB selepas karena sistem yang kami terapkan adalah workshop. Jadi teman-teman IKM dari masing-masing desa atau kecamatan yang hadir kita praktek langsung bagaimana cara menerbitkan NIB. Mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi lebih erat lagi dengan Disperdagin. Nah, hal yang lain kebetulan di sini ada Pak Haji Agus, Ketua Kadin. Terima kasih Bapak kehadirannya. Izin juga menyampaikan bahwa kami juga berkolaborasi dengan Kadin. Jadi tiap hari Rabu dari seluruh kabupaten yang NIB sampai PRT. Itu saja mungkin yang sementara yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya sehingga kami melalui undangan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan di IKM. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Rudi dari PDKKP. Baik, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rudi Nugraha dari PT KKD. Mohon izin Pak Kadis, saya hanya ingin minta klarifikasi terkait database untuk panas bumi, khususnya untuk poin 8. Potensi panas bumi itu berapa besaran megawattnya? Apakah kami harus mengisi besaran megawatt sesuai dengan hasil studi, atau berdasarkan megawatt yang sudah dihasilkan? Kenapa saya pertanyakan? Karena kami di Cibumi ini baru COD itu di tahun 2024. Kami belum menghasilkan listrik saat ini, Pak Kadis. Mungkin Pak Kabit juga bisa tolong menjelaskan terkait hal ini. Cuman itu aja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini alhamdulillah ya di sesi diskusi atau pertanyaan ini menjadi momen penting bagi saya ya. Jadi dari program yang akan kita rencanakan terkait dengan sinkronisasi dan kolaborasi beras daging ini, optimalisasinya harus benar-benar terapkan terus. Yang pertama tadi Kang Dani ya dari PPKM Tarsa Mandiri yang alhamdulillah senantiasa sudah berjalan kolaborasinya ya dengan PPKM ini, khususnya dengan Disperdagin Kabupaten Bandung. Karena Kang Dani ini yang saya tahu juga aktif di berbagai asosiasi, baik ada di Kadin, ada di HIPMI juga beliau hadir ya, dan juga aktif dalam pengurusan. Dan alhamdulillah PPKM ini juga beranggotakan di seluruh wilayah kecamatan. Kalau tadi sampaikan ada 24 kecamatan yang ada ya. Alhamdulillah hampir sebagian kecamatan yang dari 31 kecamatan anggotanya ada di PPKM. Yang pertama yang berkaitan dengan rencana pelatihan dari rencana ini ya. Tadi kita sampaikan kebutuhan data yang harus diketahui oleh rekan-rekan stakeholder, tapi juga kita akan melakukan pelatihan ini ya secara berkelanjutan Pak pada Kang Dani. Jadi yang namanya data ini kan dinamis kan. Ya. Nah, database ini kan data awal ya. Nanti kita akan seleksi lagi, kita akan harmonisasi lagi ya sebagai dashboardnya pemerintah Kabupaten Bandung ya. Dan kita akan klasifikasi dari data yang kita masuk itu sebagai bentuk program-program capaian di dalam dokumen perencanaan. Capaian kinerja pemerintah yang akan dalam dokumen perencanaan di sini juga hadir dari Bapeda akan menjadi sebuah target tolak ukur program kegiatan kita tentunya. Misalnya PPKM itu dari tadi masa belum kita dapatkan, baik dari sisi aspek fasilitasi labeling ya dari kemasannya atau dari sisi indikator KM-nya, itu kita akan jadikan tolak ukur capaian kinerja kita dari data yang kita peroleh. Itu Kang, maksudnya Kang. Siap. Juga kami juga mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PPKM di sini terkait dengan memfasilitasi mendapatkan induk berusaha atau PIRT khusus di bidang makanan yang difasilitasi oleh. Nah tentunya pemerintah daerah tadi tidak bisa secara keseluruhan untuk bisa memfasilitasi. Kalau memang itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman asosiasi pelaku IKM itu alhamdulillah, dan kami sangat mengapresiasi sekali ya. Tadi yang dinamakan program pembangunan pentahelik itu ya alhamdulillah ini IKM sudah melaksanakan fungsi-fungsi pemberdayaan industri kecil menengah ya IKM. Dan saya tahu tadi PPKM ini juga berkolaborasi ya Kang, tidak hanya dengan pemerintah daerah tapi dengan perguruan tinggi. Kemarin kita juga diundang dengan Unpar ya, juga dengan beberapa perangkat daerah dengan Kadin ya. Ini juga suatu hal yang sangat luar biasa, dan terus kita pastinya memberikan
berapresiasi dan untuk bisa ditingkatkan kembali Pak Kang Dhani. Kita Ya. mudah-mudahan ke depan Insya Allah. juga kolaborasi program-program yang akan disinergikan dengan seluruh stakeholder, kita akan informasikan di dalam web kami ya. Jadi bisa misalnya informasi ekspor, kebutuhan ekspor itu negara apa saja yang butuh terkait dengan produk-produk kita ini. Kita akan tampilkan di sistem kami. Program pelatihan apa saja yang akan kita bangun dalam 1 tahun anggaran ke depan. Jadi mereka ini akan sangat transparan, terbuka, dan nanti ada sasaran-sasaran target dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan itu sampai dengan capaian 100%. Jadi apa potensi kita ini perlu kita itu Kang Dhani. Terima kasih Kang Dhani ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya ini dari perwakilan PT KKT ya, Kang Rudi Nugraha. Ya, yang paling penting kita ini Kang Rudi, saya bisa bersilaturahmi melalui video meeting ini dengan Bapak Pak. Saya juga belum pernah istilahnya ini diwakilkan oleh kepala bidang kami Pak Haji Ruli. Pak Haji Ruli juga sangat sering bercerita persoalan-persoalan yang ada di Perbanas Bumian ini. Walaupun belum menghasilkan produksi, tapi KKT ini yang aktif membangun bersama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Juga berapresiasi Pak Rudi. Jadi hal lain mungkin Kabit Meteorologi dan DE bisa menambah. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Jadi untuk di kami sebetulnya data yang dibutuhkan untuk perusahaan tahun ini dibutuhkan, baik yang sudah berproduksi maupun yang belum. Kami catat, soalnya bagaimana kami melaporkan ke pimpinan kami mengenai perusahaan KKP ini perkembangannya sejauh mana perizinan. Kan target kita untuk 2025 sampai atau 2025 mudah-mudahan kita sudah berproduksi. Kan di KKP itu ada potensi sebanyak sebesar 140 megawatt. Nah, mudah-mudahan kita ke depannya sama-sama juga kita bareng-bareng tahun 2025 mudah-mudahan juga hasil sudah bisa berproduksi. Kita mungkin akan terbantu. Terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah memberikan kesaksiannya. Selanjutnya adalah Abdido Pengelolaan Manga, Bapak Yudi Hartanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung serta jajaran Disperdagin. Terima kasih kami ucapkan atas undangan dan kesempatan untuk mengikuti sinkronisasi data ini. Memang yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kami sepakat bahwa pengumpulan data ini adalah untuk data awal yang namanya database. Dalam database ini nantinya kita harapkan ada banyak kesempatan untuk berkolaborasi dan bisa disinkronkan dengan kondisi pasar yang sebenarnya terjadi saat ini. Mungkin masukan kami untuk kuesioner atau form Google Form yang tadi disampaikan oleh Pak Fran itu terkait dengan nomenklatur saja, bahwa sebenarnya sejak 2014 itu sudah tidak ada sebutan toko modern, yang ada adalah toko swalayan. Dan ditegaskan dalam Permendak nomor 23 2021 itu memang sudah memakai toko swalayan. Mungkin itu mohon bisa diganti istilahnya. Yang kemudian untuk database ya memang kami juga belum mengumpulkan
Jadi kami juga berharap dari pemerintah Kabupaten Bandung nantinya khususnya dari Disperdagin bisa sharing data juga ke kami dengan setelah teman-teman dari pengusaha retail atau dari toko swalayan ini mengisi form yang akan kita bantu tebarkan. Terkait dengan perizinan mungkin tadi yang saat ini kan dengan NIB OSSRBA itu nomornya cuma satu, yaitu NIB. Lampiran cabang ada di lampirannya dan itu tidak ada nomor lain selain nomor NIB. Mungkin bisa dibantu izin usaha yang dimaksud di sini nomornya yang diisi yang mana. Kemudian yang hal lain yang selalu terjadi ini adalah email. Kalau untuk toko swalayan di cabang itu rata-rata tidak ada akses ke email masing-masing cabang. Apakah jika di kuesioner ini diwajibkan mengisi email, apakah email yang diisikan itu bisa berlaku untuk semua cabang? Maksud saya, apakah satu email bisa mengisi berulang kali untuk Google Form tersebut? Yang terakhir memang untuk yang waralaba, kami juga paham bahwa memang setelah keluarnya peraturan Permendak yang baru, semua toko toko swalayan yang telah melebihi 150 outlet memang diharapkan untuk diwaralabakan. Namun dalam mendukung investasi kita juga memang tidak mudah untuk mendapatkan pewaralaba yang mau mengambil franchise atau franchisee untuk toko modern yang memang selain tempat dan modalnya cukup besar. Nah, untuk itu, untuk yang minimarket nantinya jika memang lebih dari 150 bagaimana? Nah, itu mungkin hasil dari pengumpulan database ini bisa kita bahas sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Pak Nujin, mohon maaf, mungkin saya langsung saja menjawab. Pak, yang pertama terkait nomenklatur. So, Pak Yud, terima kasih koreksinya, karena di nomenklatur sekarang betul ada toko swalayan dan satu lagi pusat perbelanjaan. Tapi supaya lebih gampang saja Pak Yud, karena toko swalayan dan pusat perbelanjaan dan toko modern. Kemudian terkait sharing data, pasti Pak Yud, ketika toko-toko mengisi Google Form, Windows, Imas, dan lain-lain, pasti kita sharing kan Pak. Kemudian terkait nomor izin Pak, itu kan yang ada hanya nomor IP Pak. Ketika izinnya itu keluar dari OSS, tidak apa-apa Pak Yud, yang memasukkan nomor IP-nya saja, meskipun satu perusahaan itu bisa satu NIP, misalnya Indomarko satu NIP, tapi yang menggunakannya itu yang franchise Pak Yud. Jadi yang franchise pasti NIP. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikannya karena kemudian email tidak apa-apa kalau memang beberapa cabang itu satu email, isi satu saja Pak Yud. Kemudian terkait kebijakan pembatas swalayan, hanya diperbolehkan memiliki 150 gerai. Kemudian untuk menambah setelah 150 gerai itu harus waralaba. Itu kebijakannya dari pusat Pak Yud. Ketika kita tanyakan, ini 150 gerai ini satu kabupaten, satu provinsi atau nasional. Orang Perdagangan jawab ini pembatasan untuk nasional ya. Jadi
ini lebih ke asal dari kementerian ya. Kita juga kemarin membuat raperda baru baik yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan pembatasan ini tidak dimasukkan dalam raperda kita. Ini biarkan jadi kewenangan pusat saja, karena ini satu kabupaten tapi nasional. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Baik, mungkin ada tanggapan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fran. Mungkin sedikit saja saya tanggapi yang terkait dengan sebutan toko modern. Tetap kami sebaiknya dibedakan antara pusat perbelanjaan dengan toko swalayan. Jadi kalau memang pendataan untuk toko swalayan yang dimaksud di dalam Google Form itu tertulis toko modern, sebaiknya dibedakan karena secara bentuk kemitraan dan perizinannya dan daftar untuk memperoleh izin operasional juga berbeda antara pusat perbelanjaan dengan toko swalayan yang mungkin di sedikit rancu. Kalau di Kabupaten Bandung hanya ada satu yang jelas-jelas itu adalah pusat perbelanjaan, yaitu yang di Majalaya itu ya. Kemudian kalau yang di Buah Batu Transmart itu memang masih masuk kategori toko swalayan. Nah, cuman di sananya sedikit rancu karena membawa nama Transmart tapi banyak tenan di dalamnya. Tapi untuk jenis minimarket, supermarket, hypermarket yang ada di di dalam ketentuan Permendak itu sudah jelas bahwa kategori untuk toko swalayan adalah minimarket, supermarket, hypermarket, dan perpulakan ditambah depot gitu ya. Nah, mungkin supaya sama dengan Permendak yang penyebutannya aja toko modern diganti toko swalayan. Kalau untuk yang pusat perbelanjaan memang di luar Aprindo untuk pendataan. Oke, untuk yang NIB terima kasih, nomor NIB, kemudian yang email terima kasih. Memang sebaiknya satu email untuk banyak cabang. Yang terkait dengan yang terakhir, yang waralaba sampai saat ini memang secara nasional masih dari DPP Aprindo masih mengkomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan karena sudah tidak memungkinkan 150 gerai secara nasional. Itu ada 45.000 gerai dari dua minimarket tersebut. Nah, pelepasan untuk hak usahanya itu juga bukan hal yang gampang dari dari kepemilikan, misalnya di bawah manajemen SAT atau Indomarko ke menjadi waralaba juga tidak gampang untuk melepaskan hal itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Fran. Untuk selanjutnya mungkin lebih teknisnya nanti setelah Google Form kita sebar dari teman-teman swalayan dari toko retail, mungkin akan ada masukan-masukan atau pertanyaan nanti kita lanjutkan di luar forum ini. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, mangga ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga dari PTN Telkom University, mungkin ada yang mau ditanyakan atau masukan, saran? Oke, saya mungkin menjawab dari ada yang sudah chat. Oke, ada yang dari Management Mountain ya, terkait dengan e-katalog ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyebarluaskan, mensosialisasikan terkait dengan e-katalog IKM atau UMKM. Jadi link e-katalog ini sebagai amanah yang harus dilaksanakan dari program P3DN ya, dan Perda yang sudah ditetapkan melalui paripurna kemarin. Alhamdulillah ya,
menanggapi PP 29 dan PP 28, kemudian kita sudah melakukan tentang penyelenggaraan anggaran dan perindustrian. Di dalamnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya pelaku IKM dengan memasukkan produk IKM dalam katalog daerah. Jadi kita sudah koordinasi dengan KKPP ya, dengan Basjas ya, seluruh data produk IKM yang ada di Kabupaten Bandung bisa memasukkan ke link e-katalog. Nanti yang memverifikasinya dari sistemnya. Gitu. Itu mungkin ya, jadi rekan-rekan sama itu juga link yang sudah dipastikan silahkan segera didaftarkan supaya nanti kebutuhan jasa baik pemerintah maupun institusi lainnya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dalam. Selamat bila ada yang mau kasih masukan, saran atau pertanyaan, kami silakan. Oh ya, pertanyaan Bapak Ibu. Ya, hatur nuhun, saya Vila dari IKM Kopi, GTP Kopi Gunung Tilu Pangalengan. Yang mau saya tanyakan mengenai tadi Pak, e-katalog atau galeri IKM itu nanti kan kalau tidak salah dulu pernah disebar dan seingat saya juga kita pernah isi. Nah itu tuh nanti dikurasi dulu atau siapapun yang mengisi sudah otomatis akan masuk ke dalam katalog gitu Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis dan semua stakeholder yang hadir di Zoom meeting maupun para bidang yang hadir dalam acara Zoom meeting ini. Di sini kami sudah membuat sebuah website untuk Disperdagin tersendiri. Ya, di sini ini gambaran besar dari website Disperdagin Kabupaten Bandung. Nah, di sini di slide atas ini menampilkan foto-foto atau gambar-gambar kegiatan. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, jadi untuk aplikasi Bedas Daging ini memang kita sudah dan masukkan data yang sudah ada di kita. Nah, salah satu tujuan dari forum ini adalah untuk akurasi dan updating data tersebut, sehingga nanti akan bisa kita terus update datanya secara real time. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah dari pertanyaan Ibu Vila dari GTP Coffee akan disampaikan oleh Pak Kadis. Baik, terima kasih Bu Vila atas pertanyaannya. Vila tadi tanyakan terkait dengan e-katalog ya. Ini tadi saya menyampaikan bahwa e-katalog ini untuk upaya kami koordinasi dengan KKPP ya. Kita sudah punya linknya memang kita sudah mendaftarkan. Banyak persoalan yang memang kita tahu bahwa ketika sudah daftar verifikasinya nggak muncul. Nah mungkin itu terjadi kesalahan atau kelengkapan kesehatan yang belum masuk. Nanti mungkin saya juga sudah koordinasi dengan Bank Basjas. Jadi kita akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan dan katalog supaya kita akan pandu dan kita akan pandu teman-teman pelaku IKM supaya tidak salah. Sudah cukup mungkin ya Pak Kadis ya. Baiklah Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya adalah teknis pengumpulan data Google Form-nya. Karena tadi ada beberapa masih ada revisi, mungkin ya ada penyempurnaan untuk share Google Form akan kami share setelah acara FGD ini. Nah untuk koordinasinya dari masing-masing asosiasi nanti bisa berkoordinasi langsung terkait pertanyaan atau pengumpulannya melalui mitra bidangnya masing-masing. Pengumpulan Google Form-nya Bapak Ibu mohon bantuannya yang masuk paling telat itu tanggal 28 Juli 2022. Sekali lagi 28 Juli adalah batas waktu pengumpulan Google Form-nya tahap pertama.
Sebagai informasi Bapak dan Ibu, ini merupakan tahap awal kita dalam membangun jejaring kaya wali data di wilayah. Tahap pertama ini adalah akses pengumpulan data. Kemudian selanjutnya untuk informasi, nanti kami mintakan data juga untuk stakeholder. Mohon untuk mengirimkan biodatanya yang akan ditunjuk sebagai wali data dari stakeholder di wilayah masing-masing. Untuk pengumpulan biodata yang akan ditunjuk sebagai wali data di wilayah sama seperti tadi, maka dikoordinasikan langsung ke bidang terkait misalnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit informasi tambahan hadis, saya tadi udah cek untuk link daftar hadirnya. Punten Bapak Ibu yang hadir melalui virtual, kalau di data kami yang masuk baru 17 orang yang mengisi daftar hadir. Punten untuk diisi daftar hadir online-nya yang sudah kami share di chat Zoom meeting. Maka diantar untuk pengisian daftar hadir yang via Zoom meeting sudah kami share di chat Zoom meeting. Ini Pak Haris, kalau masih ada yang mau disampaikan Pak? Hadirin yang kami hormati, forum koordinasi dan sinkronisasi bedas daging sistem berbasis data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.